Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjut ke mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi di sini. Oke, bahasan kali ini adalah terkait Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Saya izin share screen terlebih dahulu di sini. Oke, di sini kita lihat apa sih yang dimaksud dengan Capital Asset Pricing Model di sini. Oke, sebentar. Ya. Oke, di sini penentuan aset pricing suatu sekuritas atau harga dari suatu sekuritas atau saham lah ya, kita spesifikan ke saham. Tapi kan alat instrumen investasi kan macam-macam ya, ada obligasi, reksadana, emas dan lain sebagainya. Tapi kita spesifikan bahas saham di sini. Jadi penentuan aset pricing suatu sekuritas atau harga saham gitu ya, baik secara individual ataupun portofolio, yaitu merupakan hal yang sangat penting bagi investor. Kemudian di sini CAPM di sini atau Capital Asset Pricing Model ini juga menentukan cost of capital dari suatu saham. Kemudian juga pricing sekuritas atau portofolio, kita bisa nilai apakah portofolio kita under value atau di bawah nilai gitu ya, atau over value atau kemahalan gitu. Bisa kemurahan, bisa juga kemahalan di sini. Jadi CAPM ini gunanya adalah untuk mengetahui apakah harga saham yang akan kita pilih nanti, apakah nilainya itu under value atau over value, ataukah kita beli itu kemahalan atau beli itu memang kemurahan gitu. Nah, itu analogi sederhana dari capital asset pricing model. Nah, perlu model yang parsimoni dalam menangkap kompleksitas pasar modal. Nah, makanya di sini kita apa namanya menggunakan capital asset pricing model. Oke, capital asset pricing model sendiri dimulai dari apa namanya bapak penemu portofolio ya, yaitu Harry Markowitz di tahun 1952 gitu ya. Kemudian dilanjutkan lagi penelitian oleh Mulyani dan Miller, kemudian juga Trainer dan seterusnya sampai di capital asset pricing model gitu ya. Nah, kemudian di sini ini adalah formulasi untuk kita mengetahui capital asset pricing model atau harga atau nilai harga saham yang akan kita nilai. Caranya adalah di sini expected return atau expected return saham yang kita pilih sama dengan risk free di sini atau return free atau apa namanya return investasi yang bebas risiko ditambah beta. Kemarin kan kita sudah membahas terkait bagaimana sih mencari beta saham gitu ya. Kemudian dikali dengan expected return market dikurangi return free atau return bebas risikonya gitu ya. Jadi di dalam metode capital asset pricing model, kita menggunakan return bebas risiko untuk menentukan apakah saham yang kita pilih, apakah over value ataukah under value berdasarkan return bebas risiko yang kita pilih, gitu ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya saya akan menggunakan Excel gitu ya untuk praktek langsung di dalam menentukan apa namanya penilaian saham menggunakan capital asset pricing model dengan menggunakan Excel, teman-teman. Dan ini lanjutan dari minggu kemarin yang kalian apa namanya mencari beta, kemudian setelah mencari beta tersebut, kalian menggunakan capital asset pricing model untuk menilai saham yang kalian pilih nanti. Apakah saham kalian itu under value atau over value? Oke, di sini saya izin share screen dulu. Nah, di sini saya menggunakan ya, di sini saya menggunakan data suku bunga atau surat berharga Bank Indonesia di sini. Datanya adalah data dari tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan di sini 30 April 2025. Berarti hampir 2 tahun datanya ya.
Nah, karena datanya juga banyak dan saya juga menyesuaikan dengan data IHSG dan harga data saham atau emiten di bursa yang sudah saya kirim minggu kemarin gitu ya. Jadi nanti datanya bisa sesuai dengan data IHSG dan saham yang sudah saya berikan minggu kemarin gitu ya. Nah, kemudian di sini kita bahas yang ini, data CAPM. Nah, ini kan data yang kemarin kan. Kalian sudah menghitung return IHSG, kemudian kalian juga sudah menghitung apa namanya return dari BBCA kalau kalian pilih sahamnya BBCA ya. Nah, kemudian di sini saya menambahkan data dari sertifikat Bank Indonesia yang instrumen investasi sertifikat Indonesia ini adalah risk free, sorry, bebas risiko ya. Jadi nggak mungkin rugi gitu, pasti untung gitu. Nah, di sini kita gunakan untuk mencari apa namanya harga saham atau penilaian harga saham menggunakan capital asset pricing model tadi. Oke. Kemudian di sini kita lihat seperti minggu kemarin kalian harus mencari expected return masing-masing data tadi ya, dimulai dari expected return saham BBCA kalau kalian pilihnya BBCA gitu ya. Kemudian expected return saham ya, sorry, indeks harga saham gabungannya sebagai return marketnya. Kemudian juga kalian mencari expected return dari return bebas risikonya yaitu sertifikat Bank Indonesia tadi. Caranya sama gitu ya. Return hari ini dikurang return kemarin dibagi return kemarin gitu ya. Kemudian kalian tinggal drag saja ke bawah di sini gitu ya. Kemudian setelah itu kalian cari rata-ratanya di sini. Cara rata-ratanya kalau di Excel ya gampang sama dengan average di blok dari B4 sampai dengan B240 gitu ya. Terus enter gitu ya. Nah, kita bisa ketahui di sini rata-rata expected return saham BBCA di sini adalah min 0,46%. Kemudian rata-rata expected return indeks harga saham gabungan di sini adalah minus 0,44%. Dan rata-rata expected return sertifikat Bank Indonesia yang bebas risiko di sini adalah minus 0,10%. Itu ya, teman-teman. Kemudian kalian tinggal masukkan ke dalam rumus di sini yang tadi yang sudah kita bahas di dalam PowerPoint yaitu expected return I atau saham yang akan kalian pilih nanti sama dengan return free atau return bebas risiko yaitu sertifikat Bank Indonesia ditambah beta saham kemudian yang sudah kalian apa namanya hitung di pertemuan minggu kemarin dikali dengan expected return market yaitu IHSG tadi dikurangi return bebas risiko. Hasilnya adalah min 0,43 atau kita contohkan di sini ya. Nah, untuk betanya sendiri kan kemarin sudah saya hitung ya atau kita sudah hitung gitu ya sama-sama gitu yaitu sebesar kalau di BBCA ya 0,988 kalau nggak salah ya di sini ya. Nah, di sini untuk expected return saham bank sorry untuk beta saham Bank BCA yang sudah saya hitung di pertemuan minggu kemarin. Nah, kalian juga tinggal menggunakan beta saham di pertemuan minggu kemarin yang dikalkulasikan dengan return bebas risiko untuk menentukan CAPM saham yang kalian pilih, gitu ya. Jadi berkelanjutan ya apa namanya materinya. Nah, di sini caranya adalah sama dengan ya kan risk free ya, sorry return free kan yang bebas risikonya tadi sama dengan di sini kita ke sheet sebelumnya return free di sini adalah 0,10 ya untuk ininya ya 0,10 kemudian balik lagi di sini ditambah ya ditambah beta. Betanya kan kemarin untuk yang saham BBCA saya adalah 0,988 gitu ya. Kemudian dalam kurung ya dikali kan. Nah, berarti dikali dalam kurung di sini expected return marketnya berapa? Expected return marketnya di sini adalah minus 0,44. Kita klik di sini. Kemudian setelah itu dikurang. Oke. Dikurang dengan
return bebas risikonya gitu ya. Return bebas risikonya berapa? Oh, tadi yang sertifikat Bank Indonesia ya. Di sini adalah 0,10 gitu ya. Oh sorry sorry salah ya. Yang ini return market ya. Return market itu harusnya yang IHSG ya, yang 0,4 minus 0,44% tadi gitu ya. Kemudian baru dikurang yang return bebas risiko gitu. Nah, yang ini. Nah, kemudian kita tutup kurung, kemudian enter. Nah, kemudian kita lihat bener nggak sih, sama nggak sih gitu. Nah, kita lihat di sini karena ini belum diubah dengan angka ya. Sebentar teman-teman, formatnya belum saya ubah. Nah, udah saya ubah formatnya. Sebentar. 0, CPM ditambah ya dikali 243. Oh, ini formatnya bukan angka ya. Adalah format angka lainnya persentase. Oke, mungkin ada yang salah ya. Kita ulang ya teman-teman. Di sini caranya adalah sama dengan kemudian di sini kita lihat returnnya adalah sebesar kalau kita lihat kan di sini return bebas risikonya adalah 0,1 di sini. Kemudian ditambah ya, jangan lupa ditambah 0,988 kemudian dikali dengan ya, dikali dengan yang ini return market kemudian dikurang dengan return bebas risikonya, tutup kurung, kemudian enter. Oke, hasilnya di sini adalah 0 min 0, oh sorry, ininya salah lagi. 0,998 teman-teman. Kok jadi ini ya, beda lagi ya? Oh, ya sebentar, saya agak keliru di sini. Sama dengan, mohon maaf ya teman-teman, sama dengan return free-nya di sini 0,10. Oke. Kemudian ditambah teman-teman ya. Kemudian ditambah di sini ditambah dengan 0,988 karena betanya 0,988. Kemudian setelah ditambah di sini adalah dikalikan dengan expected return marketnya. Dikalikan dengan salah lagi saya teman-teman. Aduh, di sini ya RF, di sini sebentar sama dengan kemudian RF, dikurang, sorry RF, Insya Allah saya jadi ini ya RF ditambah gitu ya RF ditambah dengan 0,988 karena betanya 0,988 dikali dengan RM dikurangi dengan RF. RM dikurang dengan RF dalam kurung enter. Hasilnya 0,43 minus 0,43 sama ya dengan ini ya. Jadi caranya gitu ya. Kita ulangi lagi lah teman-teman. Tadi saya agak sedikit ngejelimet ya ngejelasinnya. Jadi untuk mengetahui berapa expected return-nya, kita lihat di sini caranya adalah sama dengan, oke, sama dengan di sini RF-nya 0, min 0,10% ditambah di sini ya, karena rumusnya tadi ditambah apa? Ditambah beta saham yang sudah kalian hitung minggu kemarin. Kalau yang saya 0,988. Kemudian dikalikan di sini dengan ya dikali kemudian tanda dalam kurung dikalikan dengan expected return marketnya di sini minus 0,44% dikurangi dengan return bebas risikonya di sini minus 0,10% kemudian tutup kurung kemudian enter kembali. Oh, di sini saya ada yang salah lagi teman-teman. Jadi error lagi. Kita ulang lagi di sini sama dengan kemudian RF ditambah dengan 0,988 kemudian dikali dengan return market dikurang
Return bebas risiko sekitar 0,43. Jadi itu ya teman-teman, mohon maaf saya ngejelimet yang ngejelasin ininya. Oke, selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan minus 0,43% ini? Gitu ya. Nah, interpretasi dari perbandingan antara return realisasi ke I. Nah, kita lihat return realisasinya di sini berapa kalau saham BBCAO minus 0,46%. Oke, sedangkan expected return yang kita hitung menggunakan CAPM tadi adalah minus 0,43% yang ini. Gitu ya. Berarti di sini selisih return aktual itu yang apa namanya? Yang ini ya, yang dihitung di sini minus 0,4%, minus 0,46%, dan return expectation-nya yang tadi kita hitung menggunakan rumus CAPM adalah minus 0,43%. Berarti selisihnya adalah minus 0,03%. Artinya return aktual lebih rendah 0,03% dibandingkan return yang diharapkan menurut model CAPM. Jadi harga saham BBCA ini adalah over value gitu ya. Sahamnya itu kemahalan gitu ya. Padahal expected-nya itu apa namanya aktualnya itu lebih kecil ketimbang dengan expected-nya gitu ya. Tadi kan aktualnya adalah minus 0,46%, kemudian expected-nya adalah minus 0,43%. Berarti return aktual lebih kecil ketimbang dengan return apa namanya expected-nya. Berarti nilainya adalah over value. Oke. Jadi interpretasinya perusahaan atau investasi memberikan return yang lebih buruk dari yang diharapkan menurut risiko sistematis atau betanya di sini. Oke. Ada faktor non-sistematis yang mempengaruhi performa tadi, yaitu misalnya manajemen yang buruk, isu industri, ataupun sentimen negatif lainnya. Kemudian juga pasar menghargai terlalu tinggi saham ini sebelumnya. Jadi harganya tuh kemahalan gitu ya. Padahal harganya nggak segitu gitu. Seperti kalian misalnya beli mobil bekas atau motor bekas gitu ya. Harganya masa sih motor bekas ini 20 juta gitu. Harusnya kan 15 juta gitu. Berarti kan kalian kemahalan 5 juta gitu ya. Ya. Jadi di sini kalian kalau memilih saham BCA ini di periode pengamatan 2 tahun tadi gitu ya, berarti kalian apa namanya over value untuk saham BBCA ini. Nah, implikasi investasinya adalah jika situasi ini berulang secara konsisten, maka investor mungkin perlu menilai ulang kelayakan investasi pada saham tersebut atau mencari alternatif saham lain selain Bank BBCA yang memberikan return aktualnya lebih besar ketimbang return expected-nya. Gitu ya, teman-teman. Baik, mungkin itu saja apa namanya perkuliahan untuk mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi gitu ya. Sekarang kita bahas terkait dengan tugasnya atau latihan soalnya di sini. Saya izin share. Jadi kalian diminta untuk menganalisis risiko sistematis saham menggunakan model CAPM. Sahamnya boleh yang minggu kemarin kalian sudah hitung betanya, sekarang tinggal dilanjutkan dengan metode CAPM untuk menilai apakah saham yang kalian pilih itu over value atau under value atau kemahalan atau kemurahan gitu ya. Oke, jadi struktur laporannya tetap sama gitu ya dan gunakan Microsoft Excel di dalam penyelesaiannya seperti contoh yang sudah kita bahas tadi gitu ya teman-teman. Dan untuk soalnya untuk soal dan jawabannya nanti saya kirim di LMS atau di Learning Management System. Untuk jawabannya pun sama apa namanya, tolong kirim di Learning Management System. Saya tidak menerima jawaban selain di LMS karena masih ada beberapa mahasiswa yang mengirim saya jawabannya melalui WhatsApp ke saya ya. Saya tidak akan nilai karena nanti tercecer. Jadi saya akan hanya menilai jawaban yang kalian kirimkan di Learning Management System sesuai dengan jadwal yang sudah saya tentukan sebelumnya.
Baik, itu saja mungkin pertemuan kita kali ini. Saya akhiri sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.